Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan, saya dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum. Saya di sini akan menyampaikan tips-tips untuk cepat lulus. Jadi, tidak usah basa-basi, kita langsung aja ya. Yang pertama, ini saya pegang buku ya. Buku ini adalah buku pedoman bimbingan untuk kalian bisa mencermati di setiap semester itu ada mata kuliah apa aja, terus ada mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib, itu harus diperhatikan. Dan mata kuliah yang 0 SKS. Tiga pokok inti itu harus diperhatikan ya teman-teman. Mungkin kalau di universitas lain itu mungkin regulasinya beda, namun saya menjelaskan apa yang saya alami. Seperti itu ya. Baik, untuk yang pertama yaitu SKS kalian diusahakan penuh. Misalnya 24 SKS maksimal. Nah, itu harus dipenuhkan. Dan misalnya ada 0 SKS mata kuliah yang 0 SKS itu ada di mungkin di semester genap ganjil. Nah, itu kalian juga misalnya udah penuh di 24 SKS, kalian harus ambil minimal satu. Karena di fakultas saya itu ada yang 0 SKS itu jumlahnya 8. Jadi untuk setiap satu semester itu kalau bisa ambil satu. Kalau misalnya di semester 1-2 itu sudah dipilihkan sama TU, kemudian kalian nggak bisa menambahkan mata kuliah 0 SKS, 0 SKS, kalian bisa menempuhnya di semester selanjutnya. Bisa ngambil dua mata kuliah yang 0 SKS, bisa satu. Nah, kalian jangan sampai melewatkan mata kuliah seperti ini. Soalnya apabila kalian melewatkan mata kuliah yang 0 SKS, kemungkinan nanti apabila kalian terlambat, misalnya mengalami kesulitan untuk mengulang, nanti kalian bisa molor waktunya untuk lulus. Kemudian untuk nilai, regulasi nilai ya. Kalau regulasi nilai itu minimal C. Kalau C itu lulus, tapi kalau C min itu nggak lulus dan C ke bawah lagi itu juga nggak lulus. Dalam artian D, E itu juga nggak sama sekali nggak lulus. Jadi minimal C ya. Untuk nilai C itu dinyatakan lulus. Cuman kalau untuk mengejar komlot itu nggak bisa, susah, itu sulit. Kemudian yang selanjutnya untuk bisa cepat lulus, apabila kalian sudah di semester 6, ini untuk di Fakultas Hukum ya. Semester 6 itu kan ada praktek yang namanya praktek peradilan perdata. Nah, kalian harus wajib ngambil itu. Dan usahakan semaksimal mungkin kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang diberikan materinya, tugasnya. Itu harus kalian benar-benar serius. Karena kalau ngulang itu nanti harus di semester berikutnya, yaitu semester 8. Karena untuk perkuliahan praktek peradilan perdata itu dilaksanakan di semester 6, jadi kelanjutannya di semester genap. Kemudian untuk yang di semester 7, itu ada praktek peradilan pidana. Itu juga kalian usahakan untuk segera mengambil dan menyelesaikan mata kuliah tersebut. Karena kalau misalnya kalian nggak serius terus nilainya jelek, apalagi kalau absennya banyak ya, bolong-bolong, itu juga akan mempengaruhi nilai dan kepercayaan teman-teman kalian sendiri. Karena apabila kalian mengulang, kalian juga akan mengulang di semester berikutnya yaitu 9, karena itu ganjil. Kemudian pada waktu semester 7, usahakan kalian kalau bisa menempuh skripsi, kalian tempuh aja. Karena gini, kalau kalian mengambil skripsinya di semester 8, itu akan menunda kalian untuk cepat lulus. Nah, untuk itu, tipsnya untuk bisa cepat lulus itu kalau di semester 7 ngambil skripsi, kalian bisa nyicil dulu. Entah itu nanti bisa konsultasi judul, terus nanti bisa sempro, itu dicicil dulu. Nah, kalau udah sempro kan kita udah tenang ya. Tinggal menyelesaikan bab-bab selanjutnya, 3, 4 dan selanjutnya. Nah, setelah itu kalian bisa ngambil skripsi lagi di semester 8. Nah, di semester 8 ini kalian tinggal menyelesaikan bab selanjutnya. Itu kalau misalnya di lulus 4 tahun. Kalau misalnya mau lulus di 3,5 tahun, kalian harus ngebut. Di semester 7 harus ngebut. Jadi nanti bisa sempro, terus selanjutnya, terus bisa ngejar
Kalau udah praktek peradilan pidana selesai, kalian bisa lulus dengan 3,5 tahun. Itu kalau yang mampu. Kalau misalnya pengen yang sedikit santai ya 4 tahun, itu ngambil skripsinya di semester 7 dan 8. Karena kalau misalnya kalian ngambil di semester 8, itu nanti akan menghambat kalian. Karena yang saya alami sekarang ini kan semester 8 ya, saya sedang skripsi. Itu untuk judul yang belum di ACC, itu juga susah. Karena kalau mengajukan judul itu harus ada judulnya dan latar belakang. Nah, untuk menghindari ditolaknya pengajuan judul, kalian harus benar-benar memilah judul Anda untuk supaya biar ini tidak ada plagiat. Misalnya sama dengan judul orang lain cuman beda tempat. Itu bisa mempengaruhi, sangat bisa mempengaruhi. Jadi untuk itu, usahakan semuanya harus dengan teliti dan sabar. Jadi misalnya dari awal kuliah ya, itu kalian misalnya dikasih tugas, kerjakan. Misalnya ditanya dosen, usahakan dijawab. Misalnya disuruh tanya, ya tanya gitu aja. Misalnya ada yang nggak jelas gitu. Jadi untuk tips-tipsnya itu tadi ya. Yang pertama, SKS penuh 24. Terus mata kuliah yang 0 SKS juga diperhatikan supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kalau bisa ngambil di semester ini, ambil aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya kalian ada praktek, langsung ambil, langsung ini ya, kita harus ada tindakan langsung. Jadi untuk praktek jangan sampai kalian tertinggal dan jangan sampai mengulang. Kemudian untuk yang keempat, tips yang keempat itu skripsi kalau bisa itu langsung diambil di semester 7. Karena untuk mengejar kecepatan kita untuk lulus, kita harus nyicil seperti itu. Untuk yang selanjutnya yang kelima, usahakan tugas-tugas jangan sampai ada yang kelewatan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, kalau ingin mengejar kamlot, minimal nilai kalian B lah, atau B min, jangan sampai C plus, C min jangan sampai. Kemudian yang ketujuh, apabila kalian ada nilai C atau C plus itu lulus. Tapi kalau C min, D atau D plus, D min, E itu nggak lulus. Jadi kalian harus mengulang. Jadi minimal itu C atau C plus. Itu kalian bisa lulus tanpa mengulang mata kuliah itu kembali. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, usahakan kalian jangan ngikutin temen ya. Apalagi kalau temen kalian tuh yang malas atau suka main, ya bolehlah kita bergabung sama mereka, tapi sekali-kali aja, jangan terlalu sering. Soalnya kalau misalnya kita terlalu sering main, nanti efeknya kalau di semester akhir itu kita males-malesan, itu akan cepat susah lulus seperti itu. Kemudian apabila kalian sudah skripsi, kalian harus wajib sering tanya-tanya sama teman atau teman yang udah skripsi ataupun yang sempro atau mungkin udah lulus, caranya gimana sih, seperti itu. Usahakan tanya aja, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak terjerumus ke dalam bisa telat kuliah atau telat lulus lah, katakanlah itu. Maksud saya seperti itu. Kemudian kalian harus wajib sering tanya dosen kalian, dosen pembimbing terutama ya. Dalam artian kalau misalnya kalian itu udah skripsi tapi mau tanya atau bimbingan aja kalian ogah-ogahan atau mungkin waktu yang tidak tepat, itu juga mempengaruhi. Karena mahasiswa itu kan dituntut untuk sering menghubungi dosen, bukan dosen yang menghubungi kita, tapi kita yang butuh, seperti itu. Baik, itu cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata atau mungkin penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.